Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampaknya benar, tapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, di sana mau diungkapkan tentang sabda celaka dari Tuhan Yesus. Biasanya kalau Tuhan Yesus kan selalu mengatakan sabda bahagia, sabda sukacita, tapi ini malah sabda celaka. Tapi yang diungkapkan sasarannya adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang munafik. Tentu kita bisa melihat bahwa ada beberapa ahli-ahli Taurat yang adalah orang saleh, dan ada beberapa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memang baik. Tetapi yang mau diungkapkan adalah sikap kebanyakan dari mereka pada waktu itu. Pada waktu itu kebanyakan. Kalau orang-orang munafik jelas jelek. Ya. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa yang disasar adalah itu. Kenapa? Yang disasar adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Tetapi kepandaiannya tidak digunakan menjadi sarana untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kepandaiannya justru dipakai untuk hanya mencari sesuatu yang enak saja dalam hidup ini. Kita bisa melihat orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu hukum-hukum Allah, yang tahu makna atau tafsiran dari kehendak Allah menurut perjanjian lama, baik kitab Taurat maupun kitab para nabi. Mereka tahu persis. Namun pengetahuan mereka akan sabda Allah itu tidak dipakai untuk menghidupi dirinya, tetapi hanya dipakai untuk mengajar banyak orang. Jadi dia ingin supaya orang lain juga melihat bahwa dirinya adalah orang yang mampu untuk tahu sabda Allah. Jadi pengetahuan mengenai sabda Allah dipakainya untuk supaya bisa ngatur banyak orang. Tetapi untuk dirinya sendiri, enggak. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang sebetulnya mau untuk dikritik oleh Tuhan Yesus. Bahkan tidak dikritik, tapi mengatakan celakalah, berarti seolah-olah kutukan di sana. Di sana mau diungkapkan bahwa celaka untuk orang yang tahu kitab suci, tetapi justru tidak dipakainya untuk membersihkan atau untuk mengubah dirinya sedemikian rupa supaya dia bisa selaras dengan kehendak Allah. Bukan pertama-tama sabda Allah itu dipakai untuk kenikmatan dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat ibu bapak, saudara terkasih, potret saja diri kita sendiri. Banyak orang memartakan Tuhan. Banyak orang ingin mengkritik tuh orang lain pula untuk supaya orang lain baik. Tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa hendaknya apa yang kita katakan, apa yang kita renungkan itu dipakai untuk perbaikan diri terlebih dahulu pertama-tama. Karena banyak orang yang pintar untuk melakukan itu. Bahkan kalau orang zaman sekarang malah bisa menjual Tuhan Yesus.
Jadi dalihnya pewartaan. Oh, saya tahu bahwa ini sabda Tuhan. Oh, saya seolah-olah dari mimpi. Oh, saya mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki begini. Tetapi menghendaki begini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk supaya orang lain melakukan sesuatu, dan itu demi untuk kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi banyak orang yang seolah-olah menjual Tuhan Yesus, bukan mewartakan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa orang seringkali mau menutupi kesalahan dirinya sendiri, tapi tanpa sadar seringkali justru itu malah menguak borok masa lalu dari leluhurnya juga. Ini kita bisa melihat ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatakan bahwa seandainya kami hidup pada masa dulu, masa lalu, kami tidak akan membunuh para nabi. Tapi dengan ngomong seperti itu berarti dia tahu bahwa leluhur dialah yang membunuh para nabi. Berarti dia adalah keturunan pembunuh dari para nabi itu. Ya orang, keturunan dari yang membunuh kebenaran itu. Kalau yang membunuh dari suara kebenaran itu, berarti dirinya dididik dengan cara tidak benar juga. Karena sang pembunuh kebenaran pasti membungkam kebenaran itu, dan dia hidup sesuai dengan kebenaran dirinya sendiri, bukan kebenaran Allah. Kalau demikian, kebenaran istilahnya diri sendiri, yang membenarkan diri sendiri itu, dia memperanakkan dengan cara mendidik orang yang sama dengan generasi dengan dirinya sendiri, yakni hanya mencari kebenaran sendiri. Ini yang juga dikutuk oleh Tuhan. Maka di sana orang harus berusaha untuk membongkar, tidak membenarkan dirinya sendiri, tetapi lebih mendahulukan kebenaran Allah. Kalau orang mampu untuk menemukan kebenaran Allah, dia sendiri harus membentuk diri sendiri supaya selaras dengan kebenaran itu, bukan untuk mencari pembenaran pribadi. Nah, kita bisa melihat ada banyak cara orang ingin supaya dirinya itu dianggap sebagai pembela kebenaran dengan melakukan tindakan semena-mena. Misalnya saya membela Allah, saya membela kekristenan, tetapi tindakannya apakah juga memperlihatkan bahwa dia hidup seperti Tuhan Yesus? Kadangkala justru orang melakukan pembenaran diri dengan melakukan tindakan semena-mena, dengan melakukan supaya orang lain itu tidak memperlihatkan sesuatu borok untuk dirinya. Ini yang seringkali terjadi justru. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil ini, dua sabda celaka ini, sebetulnya mengajak kepada kita, apakah yang sudah kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Memang sabda celaka ini ditujukan untuk ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kalau kita itu hidupnya mirip, berarti kita juga dianggap sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kita tahu bahwa kita bukan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita juga berharap mudah-mudahan bukan orang munafik, namun kita adalah orang-orang yang mau untuk mengubah diri kita sendiri sedemikian rupa supaya kita memperlihatkan jati diri, identitas kita sebagai orang Kristiani. Identitas kita sebagai orang Kristiani apa? Ya, kita harus memperlihatkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Pembaruan diri dimulai dari dalam kita. Kita sudah setiap hari membersihkan badan kita sehari 2 kali. Mari kita juga mencoba untuk membersihkan hati kita sehari 2 kali paling tidak, untuk memeriksa batin dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati itu supaya kita ganti dengan sabda Allah dan kita dituntun oleh sabda itu untuk melakukan kebenaran sejati. Selamat merenungkan.